Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, Mari, Mbak, silakan, silakan. Silakan duduk dengan nyaman ya, Mbak. iya Bu. Ini apa duduknya sudah nyaman? Ini Bu sini. Iya. Baik, kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya, Mbak? Nama saya Dila Bu. Oh, Mbak Dila itu yang semalam menghubungi saya melalui WA itu ya, Mbak? Iya Bu. Iya, Mbak Dila. Mbak Dila ini kalau boleh tahu dari jurusan apa ya, Mbak? Dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Oh, dari jurusan BK. Sekarang semester berapa, Mbak? Mau menuju semester 3. Oh, berarti Semester 2. iya. Oh, semester 2. Iya, masih semester 3. Mbak Dila ini asalnya dari mana, Mbak? Dari Madura Bu. Oh, dari Madura. Berarti di sini ngekos atau punya kontrakan atau rumah sendiri di Malang ini? Ngekos Bu. Oh, ngekos. Ngekosnya di mana, Mbak? Di sana di belakang ITR di daerah Siguragura. Oh, daerah Siguragura. Oh, berarti ke kampusnya naik motor? Kadang naik motor, kadang jalan. Oh, wow, kalau jalan jauh juga ya, Mbak? Enggak sih Bu, soalnya ada gang yang kayak langsung gitu. Oh, jadi ada kayak jalan terusan gitu, jalan apa ya, Mbak? Kalau dibilang itu jalan jalan tikus, iya, jalan cepat kayak gitu. Baik, Mbak Dila ini kalau boleh tahu ada apakah ada sesuatu dua hal yang ingin dibicarakan dengan saya? Iya Bu, ada. Iya. Kalau boleh tahu apa ya, Mbak, tujuannya Mbak Dila datang ke sini menemui saya? Saya ingin meningkatkan yang ada yang saya alami saat ini sih. Begitu. Jadi Mbak Dila ini tuh ingin meningkatkan sesuatu dalam diri Mbak Dila. Baik, sebelum dilakukannya konseling, apakah Mbak Dila sebelumnya sudah pernah melaksanakan konseling? Kebetulan sih belum pernah. Oh, jadi ini pertama kalinya Mbak Dila melakukan konseling begitu ya, Mbak? Ya. Baik, jika ini pertama kalinya Mbak Dila melakukan konseling, saya jelaskan terlebih dahulu ya, Mbak. Jika konseling ini tuh merupakan sebuah bantuan antara konselor dan konseling, di mana saya di sini sebagai konselor dan Mbak Dila ini sebagai konseling. Di sini konselor bertugas untuk memfasilitasi mengenai konseling yang menceritakan tentang permasalahannya, dan di sini kita nanti cari bersama-sama jalan keluarnya, seperti itu ya, Mbak. Dalam konseling kita kali ini tuh menerapkan 3 asas. Yang pertama, asas kesukarelaan, di mana Mbak Dila datang ke sini itu atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan dari orang lain. Dan yang kedua, ada asas keterbukaan, di mana dalam proses konseling ini nanti Mbak Dila diharapkan bisa terbuka dengan saya dan menceritakan semua unek-unek permasalahan yang Mbak Dila alami. Dan yang terakhir, dalam konseling ini menerapkan asas kerahasiaan, di mana cerita yang Mbak Dila sampaikan kepada saya akan terjaga kerahasiaannya, karena di sini hanya ada saya dan Mbak Dila yang mengetahuinya. Begitu ya, Mbak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak. Baik, untuk konseling kita kali ini selama 40 menit, apakah Mbak Dila merasa cukup dengan waktu tersebut? Sepertinya sangat cukup Bu. Ya baik, jadi kita sepakati ya, Mbak, untuk konseling kita kali ini itu berjalan selama 40 menit. Ya baik. Baik, apakah Mbak Dila sudah siap untuk masuk ke tahap inti, tahap selanjutnya? Ya Bu, siap. Baik, jika Mbak Dila sudah siap, boleh Mbak Dila sampaikan, Mbak Dila ceritakan apa yang sedang Mbak Dila rasakan sekarang. Saya itu kan tipe orang yang nggak bisa ambil keputusan sendiri gitu Bu. Jadinya kadang saya kayak kebingungan kalau nggak ada orang di sekitar ketika mengambil keputusan. Oh,
Jadi dengan kata lain Mbak Dila ini tuh masih kebingungan gitu ya ketika Mbak Dila mau mengambil keputusan gitu ya Mbak. Iya. Ya, kalau boleh tahu kayak keputusan, maksudnya itu keputusan kayak seperti apa gitu? Kayak ini Bu, ada sesuatu kayak milih makanan ya Bu, kalau di kafe kalau mau beli-beli, nah itu bareng teman saya gitu. Nah itu saya kadang bingung, kadang ikut-ikut teman saya gitu, soalnya ya saya nggak bisa milih-milih gitu ya, jadinya ya saya ikut ke teman saya itu yang beli itu tadi. Terus kayak di kelas ada voting gitu ya, nah itu kadang ya saya ikut-ikutan sama teman saya gitu. Nah terus ada juga Bu sekarang kayak saya pilih topik gitu ya, nah ini topik ini saya nggak bisa milih gitu Bu, topik yang mana yang harus saya pilih. Nah saya ini Bu kayak nanya ke teman-teman sekitar saya, kayak butuh penguatan gitu juga Bu, butuh penguatan yang mana yang harus diambil gitu, yang ini cocok apa enggak gitu. Nah nanti saya pasti ada keyakinan buat saya ngambil itu gitu. Baik, saya bisa merasakan ya apa yang Mbak Dila rasakan. Memang kayak menentukan sesuatu itu memang nggak mudah begitu ya Mbak. Jadi mungkin Mbak Dila bisa menceritakan ya Mbak, kayak maksudnya di situasi seperti apa Mbak Dila ini bisa mengambil keputusan. Ya. Saat itu sih Bu, kan saya anak kos ya Bu. Ya. Nah itu saya pengen beli ikan dan juga pengen beli art make up gitu, make up. Nah, di situ saya bingung mau beli yang mana duluan gitu. Terus saya akhirnya pilih beli ikan. Jadi Mbak Dila pada saat itu bingung gitu Mbak ya, memilih antara membeli make up dengan membeli ikan, dan pada akhirnya Mbak Dila memutuskan untuk membeli ikan, begitu ya Mbak? Iya. Oh iya. Kalau boleh tahu mengapa Mbak Dila memilih membeli ikan daripada membeli make up Mbak? Soalnya waktu itu kan aslinya sama-sama dibutuhkan Bu, tapi saya memilih ikan soalnya kan ini ikan bisa dibuat sehari-hari ya Bu, kayaknya lebih penting soalnya ikan saya itu tinggal 1 hari gitu Bu, akhirnya saya beli ikan. Kenapa nggak pilih make up, soalnya lebih penting ke ikan. Kalau make up ini saya bisa minta ke saudara saya yang masih ada gitu, meskipun yang saya sudah habis, tapi yang di saudara saya di kos saya itu masih ada gitu. Berarti pada di situasi tersebut Mbak Dila bisa memutuskan ya untuk, maksudnya Mbak Dila mampu untuk mengambil keputusan mana yang menurut Mbak Dila lebih penting, gitu ya Mbak. Lalu sekarang coba bandingkan gimana dengan yang sekarang Mbak Dila alami. Baik, berdasarkan yang telah Mbak Dila ceritakan tadi, berarti kan Mbak Dila sudah mampu untuk mengambil keputusan ya Mbak, antara membeli ikan atau membeli make up. Nah sekarang coba kaitkan dengan permasalahan yang sedang Mbak Dila alami mengenai yang tidak bisa mengambil maksudnya itu tidak bisa memilih topik, bingung memilih topik, begitu ya Mbak. Ya, berarti dengan kata lain Mbak Dila ini sebenarnya sudah mampu loh untuk mengambil keputusan. Ya, dari yang tadi Mbak Dila sudah ceritakan sebelumnya, dan seperti yang sudah Mbak Dila ceritakan tadi, sebenarnya Mbak Dila ini mampu loh mengambil keputusan dilihat dari sebelumnya yang Mbak Dila ceritakan, di mana Mbak Dila ini telah mampu untuk
mengambil keputusan membeli ikan dan membeli alat make up. Nah, sekarang coba kaitkan dengan permasalahan yang Mbak Dila alami dan mengenai bingung untuk memilih topik penelitian gitu ya Mbak. Jadi Bu, saya pas mengambil topik itu kayak mengambil topik kesehatan mental dan juga kontrol diri. Nah itu saya bingung dalam mengambil topik itu yang mana yang sangat penting ataupun yang cocok menurut saya gitu. Oh ya, jadi kan Mbak Dila sekarang itu bingung gitu Mbak ya, memilih antara topik yang Mbak Dila ajukan ke dosen pembimbing antara kesehatan mental dengan atau konsep diri gitu ya Mbak ya. Baik dari pemilihan sebelumnya mengenai memilih ikan dan make up itu kan Mbak Dila pastinya sudah memikirkan antara kelebihan dan kekurangannya Mbak Dila memutuskan untuk membeli ikan gitu ya Mbak. Nah, coba sekarang lakukan di permasalahan yang maksudnya itu Mbak Dila terapkan di permasalahan yang sedang Mbak Dila alami sekarang, di mana Mbak Dila mempertimbangkan antara kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topik yang Mbak Dila akan ajukan ke dosen pembimbingnya Mbak Dila. Oke baik Bu, sepertinya saya memikirkan lebih jauh dalam memilih topik yang saya sebutkan tadi kesehatan mental dan kontrol diri. Mungkin saya akan mencari guna ataupun Ya, baik, saya apresiasi apa yang Mbak Dila lakukan dengan mempertimbangkan mengenai topik A atau topik B yang akan Mbak Dila sampaikan ke dosen pembimbing gitu ya Mbak Dila. Apalagi Mbak Dila ini sudah mampu loh untuk menemukan solusi atas permasalahan Mbak Dila, di mana Mbak Dila ini masih bingung untuk memilih sesuatu, dan Mbak Dila mencoba untuk menerapkan solusi pada saat Mbak Dila kayak tadi yang Mbak Dila ceritakan, memilih antara membeli make up atau membeli ikan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan itu ya Mbak. Baik, karena waktu kita tinggal sedikit lagi, nah ini Ibu coba kasih kertas kepada Mbak Dila, di mana Mbak Dila harus menuliskan mengenai kelebihan dan kekurangan apa yang akan Mbak Dila untuk mengambil keputusan Mbak Dila tersebut. Jadi nanti Mbak Dila bisa ditulis di sini kayak kelebihan dari topik A apa, kekurangannya apa, begitu juga dengan topik B, kelebihannya apa, kekurangannya apa, seperti itu ya Mbak. Apakah ada pertanyaan? Baik, untuk jadi hasilnya dari jawaban Mbak Dila di kertas ini nanti kita diskusikan untuk menemukan solusinya pada pertemuan selanjutnya. Itu ya Mbak. Baik, jadi saya simpulkan terlebih dahulu konsen kita pada hari ini, yakni Mbak Dila ini kebingungan memilih antara topik A, topik B, dan di mana Mbak Dila ini sulit untuk mengambil keputusan. Namun Mbak Dila ini tuh ada di suatu ketika di mana Mbak Dila ini tuh mampu untuk mengambil keputusan untuk membeli barang, yakni membeli make up atau membeli ikan, dan Mbak Dila lakukan atas dasar pertimbangan kelebihan dan kekurangannya dari barang-barang tersebut, seperti itu ya Mbak. Nah ini tuh Mbak Dila mencoba untuk diterapkan pada permasalahan yang sedang Mbak Dila alami sekarang. Nah dari sini apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya tidak ada.
Baik, karena waktu kita sudah habis, maka konseling kita pada hari ini dapat saya akhiri. Terima kasih kepada Mbak Gila yang telah berpartisipasi aktif dengan jalannya konseling kita pada hari ini. Konseling ini dapat saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya Mbak. Hati-hati di jalan ya Mbak.